Shalom, perkenalkan nama saya Nisima dan rekan saya Elda. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Berikut ini merupakan diagram konteks siklus produksi. Sistem informasi siklus pendapatan pada bab 12 yang telah kita pelajari sebelumnya menyediakan informasi berupa pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Selanjutnya, informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan juga mengenai pengeluaran lain yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia. Sebagai balasannya menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Dan yang terakhir, informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Dalam siklus produksi terdapat 4 aktivitas dasar. Yang pertama, desain produk, yang kedua, perencanaan dan penjadwalan produk, yang ketiga, operasi produksi, dan yang keempat, akuntansi biaya. Berikut ini merupakan gambaran dari 4 aktivitas dasar siklus produksi yang digambarkan melalui diagram tingkat 0. 1.0 menggambarkan desain produk, 2.0 perencanaan dan penjadwalan, 3.0 operasi produksi, 4.0 akuntansi biaya. Meskipun para akuntan dilibatkan terutama dalam langkah yang keempat, yaitu akuntansi biaya, mereka juga harus memahami ketiga proses lainnya untuk mampu mendesain laporan yang menyediakan manajemen dengan informasi yang diperlukan untuk mengelola aktivitas siklus produksi di perusahaan manufaktur modern. Berikut ini gambaran dari enterprise resource planning atau yang mendukung siklus produksi sebuah organisasi. Perhatikan bagaimana sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan baik data operasional maupun keuangan dari banyak sumber. Departemen teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. Departemen teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen perencanaan produksi menggunakan informasi itu plus data mengenai tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentu. Ancaman dan pengendalian dalam sistem informasi siklus produksi. Ancaman yang pertama, data induk yang tidak akurat atau valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi. Ancaman yang ketiga, kehilangan atau perubahan data produksi. Untuk menangani ancaman tersebut dilakukan pengendalian berupa pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga, pengendalian akses. Yang keempat, enskripsi. Dan yang kelima, backup dan prosedur pemulihan bencana. Untuk aktivitas yang pertama, desain produk ini memiliki tujuan, yaitu aktivitas ini bertujuan untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas perencanaan produk menciptakan 2 dokumen utama. Yang pertama, daftar bahan baku atau Bill of Material. Ini merupakan sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Yang kedua, daftar operasi. Ini merupakan sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Ancaman dan pengendalian dalam aktivitas yang pertama, yaitu desain produk yang buruk meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Untuk menanggulangi ancaman seperti ini, para akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk, karena 65% sampai 80% biaya produk ditentukan pada tahap proses produksi.
Jadi para akuntan dapat menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan untuk proses produksi yang memengaruhi biaya. Selain itu, para akuntan dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan mengenai biaya perbaikan dan garansi terkait dengan produk yang ada untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab utama dari kegagalan produk dan menyarankan peluang-peluang untuk mendesain ulang produk guna meningkatkan kualitas. Aktivitas yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Dalam perencanaan dan penjadwalan ini terdapat metode perencanaan produksi. Yang pertama itu manufacture resource planning. Ini merupakan perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Metode yang kedua, produksi ramping. Ini merupakan perpanjangan prinsip-prinsip sistem persediaan atau just in time untuk keseluruhan proses produksi dan untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dokumen kunci dan formulir. Informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah Master Production atau MPS. MPS menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk untuk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produksi tersebut harus terjadi. Dokumen kunci yang pertama, pesanan produksi. Ini merupakan sebuah dokumen yang mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada produk tertentu. Dokumen kunci yang kedua, permintaan bahan baku, mengotorisasi penghapusan dari kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan. Dan yang ketiga, kartu persediaan. Ini merupakan dokumen yang mengidentifikasi transfer internal dari bagian lokasi di mana bagian tersebut ditransfer dan waktu transfer. Ancaman dan pengendalian dalam aktivitas yang kedua. Ancaman yang pertama yaitu kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Untuk menangani ancaman tersebut dilakukan pengendalian berupa sistem perencanaan produksi, tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi. Pengendalian yang ketiga, pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Selanjutnya, operasi produksi. Di dalam operasi produksi, menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi atau IT di dalam proses produksi, seperti robot dan mesin yang dikendalikan. Komputer disebut sebagai komputer integrated manufacturing (CIM). Adapun ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama yaitu pencurian persediaan. Ancaman yang kedua, pencurian aktiva tetap. Ancaman yang ketiga, kinerja yang buruk. Ancaman yang keempat, investasi suboptimal di dalam aktiva tetap. Ancaman yang kelima, kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan karena atau bencana lainnya. Ancaman yang keenam, gangguan operasi. Adapun cara pengendaliannya, yang pertama itu pengendalian akses fisik, yang kedua persediaan fisik dari semua aktiva tetap, yang ketiga pelatihan, yang keempat persetujuan yang tepat dan perolehan aktiva tetap, termasuk pengguna pemerintahan proposal untuk menjaring berbagai penawaran kompetitif, yang kelima pengamanan fisik atau alat penyiraman api, yang keenam backup atau bencana pemulihan bencana. Akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua itu menyediakan data biaya yang akurat mengenai produksi untuk digunakan di dalam menetapkan harga dan keputusan perorangan produk. Yang ketiga, mengumpulkan dalam proses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan.
Yang keempat, muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Adapun prosesnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan biaya job order dan perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya job order ini adalah menentukan biaya capex produk tertentu atau kerja yang digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara order untuk setiap rumah yang dibangun. Sedangkan perhitungan biaya proses atau proses konti menentukan biaya pada masing-masing proses atau pusat kerja di dalam siklus produksi dan kemudian diperhitungkan biaya rata-rata untuk keseluruhan unit yang diproduksi. Adapun ancaman dan pengendaliannya, ancaman yang pertama yaitu data biaya yang tidak akurat, yang kedua lokasi yang tidak tepat dari biaya overhead, yang ketiga yaitu laporan penyesatan. Adapun cara mengendalikannya yaitu yang pertama otomatisasi data sumber, yang kedua pengendalian integritas pengelolaan data, yang ketiga perhitungan biaya berbasis aktivitas yang didorong waktu, yang keempat metrik kinerja inovatif atau throughput. Di dalam data, yang ketiga perhitungan biaya berbasis aktivitas yang didorong waktu, yang keempat akuntansi biaya, perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing (ABC) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sistem bisnis berbasis aktivitas perusahaan secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Yang kedua itu sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan sejumlah besar biaya untuk mengevaluasikan biaya tidak langsung dalam kurung overhead pabrik. Di dalam overhead pabrik ini dapat lagi dibagi menjadi tiga, yaitu overhead yang terkait dengan batch, yang kedua overhead yang terkait dengan produk, yang ketiga ini overhead keseluruhan perusahaan. Selanjutnya, sistem biaya berbasis aktivitas berupa untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Ada dua cara peningkatan manajemen biaya dan peningkatan pengendalian dengan metode kinerja inovatif. Peningkatan manajemen biaya yaitu biaya kemampuan aktivitas sama dengan biaya aktivitas yang digunakan ditambah biaya kapasitas yang tidak digunakan. Sedangkan peningkatan pengendalian dengan metode kinerja inovatif yaitu throughput sama dengan total unit yang diproduksi atau waktu pemrosesan dikali waktu pemrosesan atau total waktu dikali unit barang total unit. Ukuran pengendalian kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Berhubungan dengan perubahan terhadap proses produksi yang didesain untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. Yang kedua, biaya inspeksi. Berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Berhubungan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasi sebagai produk cacat sebelum penjualan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal dihasilkan ketika produk cacat dijual ke pelanggan. Biaya ini meliputi biaya-biaya seperti klaim kewajiban produk, garansi dan biaya perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom.